Perkenalkan, nama saya Sira Rais dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pneumonia. Nah, pneumonia adalah suatu kondisi infeksi yang menyerang paru-paru, tepatnya pada bagian alveoli atau kantung udara kecil tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Dalam keadaan normal, alveoli berisi udara. Tetapi pada pneumonia alveoli dapat terisi cairan atau nanah sehingga mengganggu proses pernafasan. Akibatnya, penderita akan mengalami kesulitan bernafas dan penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Secara umum, pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, terutamanya bakteri, virus, dan jamur. Penyebab paling sering adalah bakteri seperti Streptococcus. Selain itu, virus seperti influenza juga dapat memicu pneumonia. Proses terjadinya pneumonia dimulai ketika mikroorganisme masuk ke dalam saluran pernafasan dan mencapai paru-paru. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme pertahanan seperti lendir dan silia untuk menghalau kuman. Namun, jika daya tahan tubuh menurun atau jumlah kuman terlalu banyak, infeksi tetap dapat terjadi. Peradangan kemudian muncul sebagai respon tubuh terhadap infeksi tersebut. Peradangan ini menyebabkan pembuluh darah di paru-paru menjadi lebih permeabel, sehingga cairan dan sel-sel imun masuk ke alveoli dan menyebabkan penumpukan cairan. Gejala pneumonia bisa bervariasi tergantung penyebab, bisa pada usia dan kondisi kesehatan seseorang. Gejala yang paling umum meliputi demam, batuk, sesak nafas, nyeri dada, serta menggigil. Nah, pada anak-anak, gejala tambahan bisa berupa seperti nafas cepat, retraksi dinding dada, dan sulit makan atau minum. Pneumonia dapat diklasifikasikan berdasar tempat terjadinya infeksi. Pneumonia komunitas adalah jenis yang terjadi di luar fasilitas kesehatan dan merupakan yang paling umum. Diagnosis pneumonia dilakukan melalui kombinasi wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dokter biasanya akan mendengarkan suara nafas melalui stetoskop untuk mendeteksi adanya bunyi abnormal. Pemeriksaan tambahan seperti ronsen dada dapat membantu melihat adanya infiltrat atau area yang menunjukkan infeksi di paru-paru. Penata laksanaan pneumonia tergantung pada penyebabnya. Jika disebabkan oleh bakteri, antibiotik merupakan terapi utama. Pada pneumonia akibat virus, pengobatan lebih bersifat suportif, seperti pemberian obat penurunan demam, cairan, dan istirahat yang cukup. Pencegahan pneumonia sangat penting, terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti anak-anak, lansia, dan individu yang penyakit kronis. Salah satu pencegahan yang efektif adalah melalui vaksinasi, seperti vaksin pneumokokus dan vaksin influenza. Secara keseluruhan, pneumonia merupakan penyakit yang dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik, tetapi dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengenali gejala pneumonia dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami tanda-tanda yang mencurigakan. Terima kasih.